Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Farida selaku pengampu mata kuliah Psikologi Umum, serta teman-teman kelas B yang kami kasihi, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi bab 3 dengan tema Gen Evolusi dan Lingkungan. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Aletea Nayagirana Budi dan rekan-rekan saya. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk memulai penjelasan subbab 1 dengan topik gen, genom, dan epigenetika. Kedengarannya biologi banget ya teman-teman, tapi diharapkan teman-teman untuk tetap fokus dan semangat karena isinya akan lebih biologi lagi. Namun sebelum memulai materi subbab 1, aku punya pertanyaan nih untuk teman-teman. Kenapa ya setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda meskipun ada yang lahir dalam keluarga yang sama? Apakah itu karena bawaan sejak lahir ataukah karena pengalaman dan lingkungan yang mereka jalani? Pertanyaan sederhana ini akan membawa kita ke perdebatan klasik dalam psikologi, yaitu nature versus nurture. Masuk ke pembahasan nature versus nurture. Pandangan nature atau nativisme berargumen bahwa manusia lahir dengan sifat bawaan tertentu yang sangat menentukan hidupnya. Thorndike di awal abad ke-20 mengatakan bahwa hereditas atau karakteristik yang diturunkan dari orang tua ke anak melalui gen adalah faktor paling penting dalam menentukan nasib seseorang. Contohnya bisa dilihat dari sifat, bakat, temperamen, atau emosi dasar. Misalnya dari kecil ada anak yang sudah punya kecenderungan lebih tenang, ada juga yang lebih mudah rewel. Ini berhubungan dengan hormon dan cara kerja otak atau gen yang diturunkan dari orang tua, sehingga hal ini sulit dijelaskan jika hanya dari faktor lingkungan. Penelitian pada kembar juga memperkuat argumen ini. Kembar identik yang punya DNA sama, walaupun mereka sudah dibesarkan di lingkungan yang terpisah, biasanya tetap mirip dalam hal sifat dan kemampuan dibandingkan kembar fraternal. Sebaliknya, pandangan nurture atau empirisme menekankan peran lingkungan. John B. Watson, seorang tokoh behaviorism, menyatakan bahwa manusia lahir seperti tabula rasa atau kertas kosong. Artinya, semua pengalaman hiduplah yang menuliskan isi kertas tersebut. Faktor-faktor seperti pola asuh orang tua, pendidikan, budaya tempat kita tumbuh, bahkan gizi dan kondisi stres ikut menentukan siapa kita saat kita tumbuh dewasa nanti. Contoh sederhananya, seorang anak yang dibesarkan di lingkungan penuh dukungan emosional biasanya tumbuh lebih percaya diri dibandingkan anak yang dibesarkan dalam kekerasan atau penolakan. Jadi, nurture menekankan bahwa apa yang kita alami jauh lebih berpengaruh daripada apa yang kita bawa sejak lahir. Karena pengalaman menentukan bagaimana potensi bawaan itu tumbuh dan diwujudkan. Selain itu, ada ilmu terkait yang mempelajari dua hal ini. Yang pertama ada psikologi evolusi yang menjelaskan kesamaan manusia dalam hal emosi, sosial, dan kepribadian. Lalu yang kedua ada genetika perilaku yang meneliti tentang kontribusi gen terhadap perbedaan individu atau dalam hal nature. Untuk memahami perdebatan ini, kita perlu sedikit membahas mengenai biologi dasar. Yang pertama ada gen. Gen merupakan unit dasar hereditas, yang artinya gen merupakan bagian terkecil yang diwariskan dari orang tua ke anak. Gen tersimpan dalam kromosom yang ada di setiap sel. Kita mendapatkan 23 kromosom dari ayah melalui sperma dan 23 kromosom dari ibu melalui ovum, sehingga total kita memiliki 46 kromosom atau 23 pasang. Kromosom ini berisi DNA, benang panjang yang membawa instruksi kehidupan.
Menariknya, hanya sekitar 1,2% DNA yang berfungsi langsung sebagai gen. Sisanya, hampir sekitar 98,8% dulunya disebut DNA sampah atau DNA non-coding karena dianggap tidak berguna. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bagian DNA non-coding ini justru punya peran penting, misalnya dalam mengatur kapan gen aktif atau mati dan bisa berhubungan dengan penyakit tertentu. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang genom manusia. Kalau kita kumpulkan semua gen dan DNA non-coding, itulah yang disebut genom manusia. DNA sendiri tersusun dari 4 basa kimia, yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin, atau biasa kita singkat sebagai ATCG. Basa-basa ini berpasangan dalam struktur helix ganda yang ditemukan oleh Watson dan Crick pada tahun 1953. Dalam genom kita ada sekitar 22.000 gen. Jumlah ini sebenarnya tidak terlalu besar, tapi tiap gen sendiri bisa menghasilkan banyak protein bahkan hingga ratusan ribu. Dan protein ini berfungsi sebagai pembentuk semua struktur dan fungsi tubuh kita. Sebagian gen antar individu sama, misalnya gen untuk membentuk jantung atau otak. Namun ada juga bagian-bagian gen yang bervariasi antar individu. Itulah yang membuat kita punya perbedaan unik, mulai dari tinggi badan hingga kepribadian. Karena itulah each of us we are special. Nah, selanjutnya beberapa waktu silam, peneliti telah melakukan riset mengenai genom dan menemukan beberapa fakta penting. Yang pertama ada Human Genome Project pada tahun 2006 yang berhasil memetakan 3 miliar basa DNA manusia. Lalu yang terbaru saat ini ada penelitian genom modern menggunakan GWAS untuk membandingkan DNA individu yang berbeda. Misalnya antara individu yang sehat dan individu dengan penyakit tertentu. Lalu fakta penting menunjukkan hasilnya bahwa sifat manusia tidak ditentukan oleh satu gen saja, melainkan oleh banyak gen yang bekerja bersama-sama. Satu gen juga dapat mempengaruhi berbagai hal sekaligus. Karena sifat manusia dipengaruhi banyak gen sekaligus, maka tidak mungkin ada satu gen yang sendirian menentukan sifat kompleks. Contohnya seperti kecerdasan atau kepribadian. Jadi, jika teman-teman mendengar berita yang menyebut gen tunggal untuk sifat tertentu, itu sebaiknya tidak langsung dipercaya ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan mutasi dan epigenetika. Selama ini banyak orang mengira bahwa genom adalah cetak biru atau panduan dasar yang statis, sesuatu yang tidak pernah berubah. Padahal ini salah besar. Ada 2 alasan utama. Yang pertama adalah mutasi, yaitu perubahan pada DNA. Mutasi bisa jadi kecil, hanya 1 basa, atau besar sampai memengaruhi sebagian kromosom. Mutasi bisa jadi diwariskan dari orang tua atau muncul baru karena kesalahan ketika DNA menyalin dirinya, atau bahkan mutasi terjadi karena faktor lingkungan seperti radiasi atau sinar ultraviolet. Mutasi inilah yang membuat setiap orang unik secara genetis. Alasan yang kedua, adanya epigenetika, yaitu perubahan ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA itu sendiri. Mekanisme ini diatur oleh molekul kimia yang dapat menyalakan atau mematikan gen tertentu. Salah satunya adalah faktor lingkungan seperti stres, pola makan, obat-obatan, atau pengalaman hidup. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perubahan epigenetika. Efek epigenetika bisa kita lihat dalam kasus nyata. Misalnya, kembar identik yang punya DNA sama ternyata bisa berbeda dalam hal kesehatan atau sifat. Bahkan salah satunya bisa mengidap penyakit sementara yang lainnya sehat.
Atau seperti pada kasus cloning, seperti kucing CC dan induknya Rainbow yang meskipun identik secara genetik, tetapi ternyata mereka memiliki pola bulu dan kepribadian yang berbeda. Semua ini menunjukkan bahwa gen bukanlah takdir yang mutlak. Cara gen bekerja selalu dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman sepanjang hidup kita. Nah, setelah mendengar kalimat terakhir dari penjelasanku di slide sebelumnya, jadi menurut teman-teman, mana yang lebih penting? Nature atau nurture? Jawaban yang tepat adalah keduanya saling berinteraksi. Nature memberi kita potensi dasar seperti fondasi sebuah rumah, dan nurture adalah arsitek dan lingkungan yang menentukan rumah ini mau dibangun seperti apa sih. Contohnya, seorang anak lahir dengan potensi tinggi dalam musik, tapi kalau tidak pernah diberi kesempatan belajar alat musik, potensi itu tidak akan berkembang. Sebaliknya, anak dengan bakat yang biasa saja bisa menjadi musisi hebat jika mendapat latihan dan dukungan dari lingkungan yang kuat. Bahkan, pengalaman bisa memengaruhi ekspresi gen, sementara gen juga bisa memengaruhi pengalaman yang kita cari. Dengan kata lain, manusia adalah hasil interaksi kompleks antara keduanya. Oke, sampai di sini apakah teman-teman sudah paham? Ayo tetap fokus dan semangat karena kita akan masuk ke subbab yang kedua. Setelah kita mempelajari mengenai gen, genom, dan genetika pada subbab sebelumnya, kita akan mempelajari mengenai genetika kesamaan dalam subbab kedua ini. Nah, secara umum, genetika kesamaan adalah jumlah trait atau jumlah sifat yang terus bermunculan, terus ditemui, dan menyebar dalam suatu populasi. Kesamaan-kesamaan ini tidak hanya terjadi pada satu individu dalam satu spesies saja, namun terjadi pada berbagai makhluk hidup yang berbeda. Contohnya, kita sendiri sebagai manusia juga mengalami genetika kesamaan, dan genetika kesamaan juga terjadi pada hewan. Nah, dari hal ini, para ahli psikologi evolusi berpendapat bahwa persamaan-persamaan fundamental ini merupakan hasil dari proses evolusi seleksi alam. Lalu, proses evolusi sendiri memiliki pengertian, yaitu perubahan frekuensi gen yang terjadi pada beberapa generasi. Perubahan-perubahan ini didasarkan pada suatu konsep yang berbunyi meningkat atau berkurangnya frekuensi kemunculan suatu sifat sejalan atau dipengaruhi oleh meningkat atau berkurangnya frekuensi gen yang mempengaruhi sifat tersebut. Dengan kata lain, prinsip utama evolusi menyatakan bahwa frekuensi gen dalam populasi tidak bersifat statis atau tidak tetap, namun selalu berubah-ubah dan selalu beradaptasi dengan gen yang memengaruhinya. Nah, perubahan inilah yang menjadi dasar terbentuknya variasi genetik. Dengan berjalannya waktu, akumulasi variasi genetik ini akan menghasilkan populasi yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bahkan, jika suatu populasi dibedakan dalam geografis, mereka akan membentuk spesies baru. Dengan demikian, prinsip evolusi terletak pada perubahan frekuensi yang akhirnya melahirkan variasi genetik. Dan variasi inilah yang akan menyebabkan keragaman dalam kehidupan di dunia. Setelah mengetahui bahwa proses evolusi terjadi karena munculnya variasi genetik, perlu diketahui juga bahwa terdapat dua mekanisme yang akhirnya membentuk variasi genetik. Yang pertama adalah saat mutasi genetik. Mutasi genetik sendiri yaitu kesalahan penyalinan rangkaian DNA asli pada proses pembentukan atau pembelahan sel, yaitu pada proses produksi sel sperma dan sel telur. Yang kedua, pertukaran materi genetik. Saat proses pembentukan atau saat proses perkawinan, sel kromosom dari ayah dan ibu bertukar segmen. Proses ini disebut dengan rekombinasi. Dengan adanya pertukaran ini, setiap individu memiliki kombinasi gen yang berbeda-beda. Itu sebabnya tidak ada dua individu yang benar-benar sama atau benar-benar mirip, bahkan pada saudara kandung ataupun kembar sekalipun. Baik mutasi genetik ataupun pertukaran materi genetik terjadi secara spontan dan beriringan dengan pembentukan sel gamet. Jadi dapat disimpulkan bahwa selagi masih ada makhluk hidup yang melakukan pembentukan sel gamet atau melakukan perkawinan, maka
variasi genetis akan terus berlanjut, tak terhentikan, dan akan selalu membentuk atau menciptakan trait-trait atau sifat-sifat yang baru. Namun, berdasarkan prinsip seleksi alam yang dirumuskan oleh Charles Darwin dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species, nasib dari variasi-variasi gen ini tergantung lagi pada lingkungan, atau dapat diartikan bahwa nasib keberlangsungan dari variasi-variasi gen ini bergantung lagi dengan bagaimana ia mampu bertahan atau tidak dalam menghadapi lingkungan tempat ia hidup. Lalu selanjutnya, perlu diketahui bahwa prinsip seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin ini dilatar belakangi oleh suatu ide dasar yang berbunyi, individu dengan trait yang adaptif dalam bertahan hidup akan lebih unggul daripada individu dengan trait yang tidak adaptif dalam bertahan hidup. Karena individu dengan trait yang adaptif dalam bertahan hidup akan mampu mencari makan sendiri, bertahan dengan cuaca yang berganti-ganti, dan mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga individu dengan trait ini akan berlangsung memiliki kehidupan yang lebih lama sehingga berhasil dalam proses reproduksinya, atau dengan kata lain dapat menghasilkan keturunan. Sedangkan individu dengan trait yang tidak adaptif dalam bertahan hidup tidak akan mampu mempertahankan hidupnya sehingga akan mengalami kepunahan dan tidak berhasil dalam proses reproduksinya. Sebagai hasilnya, individu yang mampu bertahan hidup sehingga dapat menghasilkan keturunan akan menjadi lebih umum dalam suatu populasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seleksi alam bekerja seperti filter alami yang menyaring variasi-variasi genetik yang sebelumnya telah dijelaskan. Jadi, dalam seleksi alam ini, genetik yang menguntungkan akan diturunkan kepada kehidupan yang selanjutnya. Lalu, perlu diketahui juga bahwa dari proses panjang evolusi, terdapat produk-produk nyata yang diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Contohnya yang pertama adalah trait dan preferensi biologis. Trait dan preferensi biologis merupakan kecenderungan alami yang diwariskan sehingga memengaruhi cara kita memilih atau berperilaku dalam kehidupan. Nah, trait dan preferensi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari tahap seleksi alam. Hal yang sekiranya menguntungkan bagi kehidupan, baik menguntungkan dalam hal berkembang biak ataupun menguntungkan dalam hal bertahan hidup, akan diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Contohnya adalah yang pertama, ketidaksukaan terhadap rasa pahit dan hal yang berbau busuk. Hal ini secara biologis membantu kita untuk menghindari racun atau suatu hal atau makanan yang berbahaya. Yang kedua, kecenderungan takut terhadap ular ataupun serangga. Hal ini secara biologis melindungi kita dari alam liar atau lingkungan. Produk yang kedua merupakan modul mental. Modul mental sendiri adalah kemampuan khusus pada otak yang berevolusi untuk menangani masalah-masalah tertentu dalam kehidupan. Nah, otak manusia dianggap seperti komputer dengan banyak program yang memiliki fungsi-fungsi spesifik. Contoh dari modul mental itu sendiri adalah yang pertama, kemampuan mengenali wajah, kemampuan memahami bahasa, hingga kemampuan membaca emosi orang lain atau bisa disebut dengan empati. Semua ini memberikan kita keunggulan untuk bertahan hidup dalam lingkungan sosial yang kompleks. Selanjutnya, evolusi juga membentuk karakter bawaan yang muncul sejak lahir. Bahkan, jika karakter bawaan ini tidak muncul sejak lahir, karakter-karakter ini akan berkembang secara pesat dalam masa pertumbuhan. Karakter bawaan yang pertama adalah refleks bayi. Bayi yang lahir dibekali sejumlah refleks atau respons sederhana serta otomatis dalam menghadapi stimuli-stimuli atau rangsangan-rangsangan tertentu. Contohnya, bayi akan menghisap apapun yang diletakkan di dekat mulutnya. Nah, dengan dibersamai dengan aktivitas menyusui, refleks ini akan meningkatkan kesempatan bayi untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah ketertarikan terhadap hal baru. Perlu diketahui bahwa manusia serta spesies makhluk hidup lainnya cenderung tertarik pada sesuatu yang baru. Mereka akan lebih tertarik dalam mengamati dan mendengarkan hal-hal yang belum mereka ketahui sebelumnya. Karakter bawaan yang ketiga adalah hasrat untuk menjelajah dan memanipulasi objek.
baik manusia, burung, ataupun mamalia, memiliki kecenderungan untuk menjelajahi serta memanipulasi objek, baik dengan cara memainkan, memisah-misahkan, ataupun memeriksanya. Karakter bawaan yang keempat adalah impuls untuk bermain. Karakter ini merupakan bentuk adaptasi biologis yang membantu anggota spesies untuk menemukan makanan dan menemukan hal-hal penting lainnya yang digunakan untuk menjalani kehidupan. Nah, menurut Vandenberg pada tahun 1989, karakter ini berguna untuk mencapai tujuan-tujuan penting saat beranjak dewasa. Selain itu, karakter ini juga membantu makhluk hidup untuk merespon lingkungannya, belajar merespon lingkungan. Nah, karakter bawaan yang terakhir adalah keterampilan kognitif dasar. Manusia dibekali kemampuan untuk secara cepat dan mudah mengenali lingkungannya. Bahkan, menurut Izzat et al. Pada tahun 2009, di awal kehidupan, manusia juga dapat mengenali perbedaan, bahkan mengenali angka-angka atau memiliki naluri dasar terhadap angka. Oke teman-teman, selanjutnya sebab ketiga. Di sebab ketiga ini kita akan membahas tentang warisan kita sebagai manusia berpasangan dan kawin. Jadi para psikolog setuju bahwa evolusi spesies membuat beberapa jenis pengetahuan menjadi lebih mudah atau lebih sulit untuk dipelajari. Dan hingga saat ini, para ilmuwan masih memperdebatkan mengenai biologi dan evolusi yang saling berperan untuk menentukan kebiasaan sosial. Nah, salah satu contohnya adalah perbedaan perilaku seksual antara perempuan dan laki-laki. Pembahasan pertama di sebab ketiga, evolusi dan strategi seksual. Jadi pada tahun 1975, Edward O. Wilson mempublikasikan sebuah buku kecil yang memiliki pengaruh sangat penting. Buku ini berjudul Sociobiology: The New Synthesis. Buku ini membahas tentang perilaku sosial atau cara manusia atau hewan berinteraksi itu memiliki dasar biologis dan genetik. Dan Edward O. Wilson juga berpendapat bahwa perilaku sosial seperti bekerja sama, berkorban, dan berkelompok itu tidak hanya dipengaruhi oleh budaya, tetapi juga dibentuk berdasarkan evolusi dan seleksi alam. Artinya, perilaku-perilaku organisme cenderung akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Para ahli sosiobiologi berpendapat bahwa pria dan wanita memiliki masalah yang berbeda dalam bertahan hidup dan perkawinan. Strategi seksual pria dan wanita juga telah berevolusi dengan baik dalam agresivitas, dominasi, atau cara mereka berhubungan. Nah, pria itu akan saling berkompetisi dengan pria lain untuk mendapatkan wanita yang lebih subur dan lebih muda. Dan semakin banyak wanita yang dibuahi, maka semakin banyak gen pria yang akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Kemudian, wanita mengandung dan melahirkan dalam jumlah yang terbatas. Jadi mereka tidak boleh salah dalam memilih pasangan. Dan dari pandangan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pria umumnya cenderung akan gonta-ganti pasangan, tidak terlalu pemilih, dan cenderung bersikap kompetitif dan menekankan dominasi. Sedangkan untuk perempuan sendiri akan lebih waspada, pemilih, mengabdi, dan setia ke pasangannya. Pertama, stereotip versus perilaku aktual. Nah, perilaku manusia tidak sesuai seluruhnya dengan stereotip yang ada. Contoh stereotip yang ada, pria merupakan pencari nafkah utama. Nah, realitanya pada saat ini banyak juga wanita yang menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian, perilaku seksual manusia itu tuh begitu bervariasi dan dapat berubah seiring berjalannya waktu dan terpengaruh juga oleh budaya. Ada budaya yang mendukung wanita memiliki banyak anak, dan ada juga yang mendukung untuk memiliki anaknya yang sedikit aja. Kemudian ada budaya yang mendukung pria untuk ikut mengasuh anak, dan ada juga yang tidak. Kemudian di beberapa tempat ada yang memandang kesucian pasangan lebih penting dari pihak pria daripada perempuan. Di lain sisi ada juga yang menganggap kesucian baik pria maupun wanita itu penting, dan ada juga yang malah tidak menganggap penting gitu. Dan di PPT tertera grafik. Nah, grafik ini menggambarkan sikap beberapa negara terhadap kesucian.
Nah, sesuai grafik yang ada, itu tuh negara Tiongkok memiliki grafik yang sangat tinggi, baik pria maupun wanita. Nah, ini tuh berarti Tiongkok memiliki pandangan bahwa kesucian itu sangat penting gitu. Kemudian negara Swedia itu grafiknya paling sedikit, baik pria maupun wanita. Nah, di negara Swedia ini, mereka tidak terlalu menganggap penting kesucian sebuah pasangan gitu. Teori evolusi memprediksi bahwa pria yang berkuasa memiliki lebih banyak keturunan. Tetapi ini tidak selalu terjadi. Pada realitanya, pria yang kaya atau berstatus tinggi tidak selalu memiliki anak lebih banyak daripada pria yang kurang mampu. Kedua, apa yang dikatakan versus apa yang dilakukan. Nah, setiap orang kan pastinya memiliki tipe ideal masing-masing ya. Tetapi pada realitanya, pasangan yang mereka dapatkan terkadang berbeda dengan apa yang mereka inginkan. Dan ketika diminta untuk membuat peringkat kualitas calon pasangan, wanita menginginkan pria yang kaya dan tampan. Dan begitupun sebaliknya, pria menginginkan wanita yang menarik dan seksi. Namun, pilihan aktualnya seringkali sangat berbeda. Hal ini menjelaskan mengapa orang-orang dari latar belakang bisa memiliki pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi tipe ideal itu tuh bersifat hipotesis. Kemudian ketika ditanya lebih marah mana, pasangan berhubungan badan dengan orang lain atau jatuh cinta ke orang lain. Nah, wanita cenderung mengatakan jatuh cinta ke orang lain itu lebih buruk. Akan tetapi, ketika peneliti bertanya tentang pengalaman nyata mereka, pria dan wanita itu tidak berbeda sama sekali dalam perhatian mereka terhadap aspek seksual dan emosi. Faktanya, pria yang seharusnya lebih cemburu secara seksual, malahan secara signifikan itu lebih bisa menoleransi ketidaksetiaan seksual pasangannya. Sementara wanita itu akan cenderung mengakhiri hubungan itu. 3. Sampel yang mudah versus representatif. Nah, banyak penelitian evolusi, terutama yang membahas sikap terhadap seks dan pernikahan, sering menggunakan sampel yang mudah. Namun, kesimpulan dari sampel yang mudah ini terkadang tidak dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Untuk mengatasi hal ini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC melakukan penelitian berskala nasional yang mewawancarai lebih dari 12.000 pria dan wanita berusia 15 hingga 44 tahun. Hasil penelitian mereka memberikan pemahaman baru bahwa meskipun pandangan evolusi mengatakan wanita itu lebih menghargai komitmen, namun pada kenyataannya 66% pria lebih setuju bahwa lebih baik menikah dibandingkan dengan wanita. Wanita hanya 51%. Lalu, waktu yang dihabiskan pria untuk pekerjaan rumah tangga meningkat 2 kali lipat sejak 1960-an. Dan waktu yang dihabiskan untuk merawat anak naik 3 kali lipat sejak 1980-an. Hal ini menunjukkan bahwa peran gender itu tidaklah kaku dan akan terus berevolusi seiring berjalannya waktu. Yang keempat, problema Fred Flintstone. Banyak peneliti psikologi evolusi berpendapat bahwa perilaku manusia modern seperti cara kita memilih pasangan atau berinteraksi merupakan sisa-sisa dari adaptasi yang terjadi saat manusia masih hidup sebagai pemburu dan mengumpul. Nah, mereka percaya bahwa evolusi telah membentuk otak kita untuk bertahan di lingkungan purba. Namun, penelitian modern menemukan sebuah fakta bahwa memang gen kita dipengaruhi oleh evolusi, tetapi evolusi itu tidak berhenti jutaan tahun yang lalu. Perubahan genetik terus terjadi, terutama setelah manusia beralih dari gaya hidup pemburu, pengumpul ke masyarakat agrikultur atau pertanian. Nah, perubahan ini membuat kita menjadi lebih adaptif. Kemudian, masalahnya nenek moyang kita di zaman dulu tuh tidak memiliki pilihan yang sebanyak seperti kita saat ini. Mereka tinggal di kelompok kecil dengan pilihan pasangan yang sangat terbatas. Karena pilihan yang sulit ini, mereka tidak perlu memiliki strategi pemilihan pasangan yang rumit.
berbeda dengan kondisi kita saat ini. Jadi, problema Fred-Flintstone itu tuh menyimpulkan bahwa tidak masuk akal jika kita mengasumsikan bahwa otak kita itu masih sepenuhnya berfungsi sebagai manusia purba. Dan inti dari perdebatan saat ini yaitu seberapa besar pengaruh gen atau biologi kita dan seberapa besar pengaruh lingkungan dan belajar budaya kita. Bayangkan sebuah rantai gen itu yang mengatur perilaku kita. Ada dua pandangan yang berbeda menurut ahli biologi dan ahli budaya. Nah, yang pertama, pandangan ahli biologi, mereka itu berpendapat bahwa rantai gen itu tuh bersifat pendek dan kuat. Ini berarti sebagian besar perilaku kita, termasuk cara kita memilih pasangan, sangat dipengaruhi oleh insting biologis yang diwariskan dari nenek moyang kita. Nah, rantai ini tuh cukup kaku dan tidak mudah diubah oleh budaya. Yang kedua, pandangan menurut ahli budaya. Mereka berpendapat bahwa rantai gen ini sangat panjang dan fleksibel. Ini berarti meskipun kita mempunyai kecenderungan biologis, otak kita sangat fleksibel, tetap menyesuaikan dengan budaya yang ada gitu. Budaya dan lingkungan itu tuh memainkan peran yang jauh lebih besar dalam membentuk perilaku kita. Dengan kata lain, kita tidak hanya dikendalikan oleh gen, tetapi kita bisa belajar dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan yang ada. Jadi, gen memang memberikan dasar, tetapi budayalah yang membentuk perilaku kita menjadi unik dan beragam. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu subbab 4 yang membahas tentang genetika perbedaan. Oke, jadi hal pertama yang bakalan kita bahas di subbab 4 ini ada heritabilitas. Tahu nggak sih apa itu heritabilitas? Jadi, heritabilitas itu merupakan suatu proporsi yang menunjukkan seberapa besar perbedaan suatu sifat antar individu dalam sebuah kelompok yang disebabkan oleh perbedaan genetik dan bukan oleh faktor lingkungan. Biar lebih paham, kita langsung lanjut ke contohnya aja. Ada sebuah kelompok anak di mana anak-anaknya ini semuanya memiliki pola makan yang sama, yaitu sama-sama sehat, sama-sama bergizi, sama-sama seimbang. Tapi ketika diukur, kenapa tinggi badan mereka bisa berbeda-beda ya? Nah, jadi hal tersebut disebabkan oleh faktor genetik, karena tinggi badan sendiri merupakan suatu trait atau karakteristik yang memiliki tingkat kewarisan tinggi atau memiliki kemungkinan tinggi untuk diwariskan. Nah, trait dengan tingkat kewarisan tinggi ini disebut juga dengan inherited traits. Selain dengan inherited traits, ada juga acquired traits, yaitu trait yang didapatkan sebagai hasil dari pengalaman dan pembelajaran kita selama hidup. Contoh dari acquired traits itu sendiri ada etika di meja makan atau table manner, kemampuan bermain alat musik, lalu ada aksen bicara. Pembahasan kita selanjutnya ini adalah fakta mengenai heritabilitas. Yang pertama, estimasi kewarisan hanya dapat diterapkan terhadap kelompok khusus yang berdiam pada lingkungan khusus. Pewarisan sifat dapat bernilai tinggi di sebuah kelompok dan bernilai rendah di kelompok lainnya. Ini tuh maksudnya gimana sih? Jadi bisa bernilai tinggi apabila yang diamati itu kelompok yang homogen atau seragam, misal dari gaya hidup, pola asuh, kondisi ekonomi, individu-individunya itu semuanya sama atau setara. Pada lingkungan homogen seperti ini, perbedaan trait yang ada pada orang-orangnya lebih banyak bersumber dari faktor genetis, sehingga heritabilitasnya bisa tinggi. Sebaliknya, jika pada lingkungan yang heterogen banyak perbedaan kondisi dan ketimpangan, maka perbedaan trait yang ada pada masyarakatnya dapat terkait oleh faktor lingkungan dan bukan karena faktor genetik semata. Yang kedua, perkiraan pewarisan suatu sifat tidak dapat diterapkan ke setiap individu, tetapi dapat diterapkan ke variasi-variasi dalam suatu kelompok. Jadi misalnya pada diri si A itu gen lebih berperan dalam pewarisan sifatnya, tapi pada si B itu faktor lingkungan yang lebih berperan. Seperti itu. Heritabilitas itu tidak menunjukkan seberapa banyak sifat tertentu diwariskan oleh satu orang dari orang tuanya. Misalnya, ada contoh lagi nih, peneliti mengamati tinggi badan sekelompok anak usia 10 tahun di sebuah sekolah. Hasil analisisnya ternyata menunjukkan bahwa heritabilitas tinggi badannya sebesar 80%. Artinya 80% dari perbedaan tinggi badan anak-anak tersebut disebabkan oleh perbedaan genetik.
Sementara 20% sisanya itu bisa disebabkan oleh faktor lain seperti gizi, olahraga, dan lain-lain yang disebut dengan faktor lingkungan. Heritabilitas merujuk pada perbedaan antar individu dalam kelompok, bukan tentang suatu individu khusus. Fakta yang ketiga, trait dengan tingkat kewarisan tinggi masih mungkin berubah karena faktor lingkungan. Anak-anak dengan gen orang tua yang tinggi tapi tidak memperoleh gizi yang cukup bisa saja tidak tumbuh setinggi anak yang memperoleh gizi cukup. Padahal dari genetiknya itu sudah memiliki genetik tinggi badan tinggi. Selanjutnya ada IQ, itu heritabilitasnya juga cukup tinggi. Anak dengan genetik IQ-nya tinggi tapi dia dibesarkan di lingkungan yang tidak kondusif, tidak suportif, lalu dia tidak memperoleh stimulasi yang cukup, kemudian dia dibesarkan dengan penuh stres, tekanan, itu bisa menyebabkan perkembangan IQ-nya itu terhambat. Terus kalian penasaran gak sih gimana cara mengetahui apakah suatu sifat itu bisa diwarisin? Nah, cara yang tepat bukanlah dengan meneliti keluarga kandung, karena biasanya keluarga kandung kan udah tinggal di lingkungan yang sama atau serumah. Jadi bakalan susah untuk membedakan mana yang merupakan pengaruh dari genetik dan mana yang merupakan pengaruh dari lingkungan. Salah satu cara yang sering digunakan adalah lewat penelitian anak adopsi. Misalnya, ada si A, anak adopsi yang dibesarkan di keluarga baru. Kalau ternyata sifat-sifat si A itu lebih mirip dengan orang tua kandungnya yang udah nggak tinggal serumah, berarti ada pengaruh genetik yang kuat. Tapi kalau sifat si A itu lebih mirip sama keluarga angkatnya, berarti lingkungan juga memiliki peran yang besar. Cara lainnya itu adalah dengan membandingkan kembar identik dengan kembar tidak identik. Kembar identik memiliki gen yang 100% sama, sementara kembar tidak identik memiliki sekitar 50% gen yang sama. Ada si B dan kembarannya sama-sama kembar identik suka makan pedas, padahal mereka tinggal di lingkungan yang berbeda. Dibandingkan sama kembar tidak identik, yang satunya itu suka banget makan pedas, sementara yang satunya lagi gak bisa makan pedas. Nah, itu membuktikan bahwa genetik itu memiliki peran yang kuat dalam menentukan sifat. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di subbab yang kelima ini. Apakah teman-teman masih semangat? Nah, sekarang kita akan membahas tentang salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan dalam bidang psikologi nih, yaitu tentang intelijensi. Sebelum mulai, aku punya pertanyaan lagi buat teman-teman. Kalau IQ kamu rendah, apa berarti kamu bodoh? Pertanyaan ini sering banget muncul, dan justru inilah yang akan kita bahas. Apa sih intelijensi itu, dan bagaimana cara mengukurnya, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita masuk ke slide yang pertama tentang konsep dasar IQ. IQ atau Intelligence Quotient adalah alat ukur kemampuan intelektual. Skornya membandingkan hasil seseorang dengan kelompok usia yang sama. Rata-rata IQ manusia ditetapkan berada di angka 100, dan sebagian besar orang mendapatkan skor di antara 85 sampai 115. Namun, IQ juga punya beberapa keterbatasan. IQ hanya mengukur sebagian kecil dari kecerdasan manusia, dan sering bias karena lebih menguntungkan orang dari latar belakang budaya tertentu. Jadi IQ itu penting, tapi bukan satu-satunya ukuran. Kalau begitu, apa sebenarnya yang membuat seseorang bisa memiliki IQ yang berbeda-beda? Salah satu faktor utamanya adalah gen atau keturunan. Kita masuk ke pembahasan peran genetika. Penelitian menunjukkan bahwa gen punya peran besar dalam hidup kita. Pada anak dan remaja, sekitar 40-50% perbedaan IQ dipengaruhi oleh gen. Lalu saat dewasa, angkanya bisa naik hingga 60-80%. Bukti ini bisa kita lihat melalui studi kembar pada grafik. Kembar identik punya IQ yang jauh lebih mirip daripada kembar fraternal. Bahkan jika kembar identik itu dibesarkan di keluarga yang berbeda loh. Studi adopsi juga menunjukkan hal serupa. IQ anak lebih mirip orang tua kandungnya daripada orang tua angkat. Tapi bukan berarti lingkungan tidak penting. Justru anak adopsi biasanya punya IQ lebih tinggi daripada saudara kandung biologisnya yang tidak diadopsi, karena lingkungan baru mereka jauh lebih mendukung.
Ini sesuai dengan prinsip nature dan nurture yang telah kita pelajari di subbab 1. Nah, tapi bagaimana caranya ya gen ini bekerja? Salah satunya lewat otak. Mari kita lihat lebih dekat hubungan antara otak, gen, dan kecerdasan di slide berikutnya. Masuk ke pembahasan biologi otak dan gen. Secara biologis, kecerdasan berhubungan dengan struktur otak, khususnya gray matter, yaitu bagian abu-abu yang penuh dengan sel saraf. Gray matter ini berfungsi seperti mesin pengolah informasi di otak. Nah, pada anak dengan IQ tinggi, gray matter khususnya di bagian luar otak atau cortex tumbuh dengan cara yang unik. Awalnya tipis, lalu berkembang lebih cepat dan bertahan lebih lama. Hal inilah yang bisa menjelaskan kenapa anak dengan IQ tinggi punya kemampuan berpikir yang lebih baik. Meski begitu, kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh gen. Lingkungan, pengalaman belajar, stimulasi, dan gizi juga sangat berpengaruh. Sampai sekarang, belum ada gen tunggal yang bisa disebut sebagai gen IQ. Justru banyak gen kecil yang bekerja bersama-sama, dan hasil penelitian pun masih terus berubah-ubah sampai sekarang. Nah, sekarang muncul pertanyaan penting. Apakah faktor gen ini juga menjelaskan perbedaan IQ antar kelompok, misalnya antar ras atau etnis? Isu ini cukup sensitif karena dalam sejarah, perbedaan IQ antar kelompok sering digunakan untuk membenarkan rasisme. Ahli biologi Lewontin memberi analogi pot tomat. Kalau semua tomat ditanam dalam satu pot, perbedaan besar kecilnya tomat dikarenakan gen masing-masing biji. Tapi kalau kita bandingkan tomat di dua pot berbeda, hasilnya lebih ditentukan oleh tanah dan cara merawatnya. Begitu juga dengan manusia, perbedaan IQ dalam satu kelompok bisa karena gen. Tapi faktor pembeda terbesarnya biasanya karena lingkungan. Bukti yang mendukung hal ini cukup banyak. Misalnya, anak tentara kulit hitam dan putih di Jerman yang tumbuh di lingkungan sama ternyata tidak punya perbedaan IQ. Penelitian lain juga membuktikan bahwa kadar darah Afrika tidak berhubungan dengan hasil IQ. Artinya, lingkungan sangat menentukan. Sekarang, mari kita lihat lebih detail apa saja sih faktor lingkungan yang bisa menurunkan atau justru meningkatkan IQ. Lingkungan punya peran besar dalam perkembangan IQ anak. Lingkungan positif bisa meningkatkan IQ secara signifikan. Misalnya, pendidikan prasekolah yang berkualitas terbukti mampu memperkuat kemampuan akademik. Anak yang diadopsi ke keluarga sehat bahkan bisa mengalami peningkatan IQ hingga 15-20 poin. Pola asuh aktif seperti membacakan buku, mengajak anak berdiskusi, atau memberi dorongan akademik juga memberi dampak besar. Musik pun sangat bermanfaat. Anak yang belajar piano atau bernyanyi cenderung menunjukkan peningkatan IQ. Ditambah lagi dukungan teman sebaya bisa mendorong motivasi belajar. Sebaliknya, lingkungan negatif justru bisa menghambat perkembangan intelektual. Gizi buruk sejak dalam kandungan meningkatkan resiko IQ rendah. Paparan racun seperti timbal atau pestisida juga terbukti menurunkan skor IQ. Selain itu, anak yang tumbuh di keluarga yang penuh stres, misalnya karena konflik orang tua, kekerasan, atau kemiskinan, berisiko kehilangan 30 poin IQ dibandingkan anak lain. Semua ini menunjukkan bahwa IQ bukanlah angka tetap. IQ bisa berubah seiring perbaikan atau penurunan kualitas lingkungan. Bukti paling jelas dari peran lingkungan ini adalah fenomena yang disebut flying effect, yaitu peningkatan skor IQ rata-rata dunia dari generasi ke generasi, yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Fenomena flying effect menunjukkan bahwa rata-rata IQ dunia meningkat pesat sepanjang abad ke-20. Peningkatan ini terjadi terlalu cepat untuk dijelaskan oleh faktor gen, sehingga faktor lingkunganlah yang jadi penyebab utamanya. Pada saat itu terjadi perbaikan pendidikan, gizi, kesehatan, serta akses teknologi. Hal inilah yang berperan besar dalam peningkatan IQ.
Contohnya di Kenya, antara tahun 1984 sampai 1998, skor IQ anak-anak pedesaan naik rata-rata 11 poin. Fenomena ini menegaskan bahwa kecerdasan bisa meningkat secara kolektif bila lingkungan kita diperbaiki. Jadi, meskipun kita tidak bisa mengubah gen, kita bisa mengubah lingkungan. Dan disitulah letak kunci untuk meningkatkan kualitas kecerdasan generasi berikutnya. Selanjutnya, pada subbab ini, kita akan membahas mengenai dibalik perdebatan antara nature dan nurture. Setelah mempelajari materi sebelumnya dengan seksama, dapat diambil kesimpulan bahwa gen ataupun hereditas dan lingkungan merupakan dua hal yang saling berkaitan, saling berinteraksi, dan saling bekerja sama, dan bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Gen yang kita miliki mempengaruhi bagaimana kita merespon lingkungan, dan pada saat yang sama, lingkungan juga bisa mempengaruhi kerja gen, bahkan dalam level biologi sekalipun, seperti mutasi gen ataupun epigenetika. Jadi, perkembangan manusia selalu merupakan hasil dialog konstan antara faktor biologis dan faktor lingkungan. Yang kedua adalah perilaku manusia yang dinamis dan responsif. Perilaku kita tidak tetap, melainkan selalu menyesuaikan dengan lingkungan atau alam sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas manusia terbentuk dari jalinan kompleks antara gen dan lingkungan, dan bukan merupakan hasil tunggal dari salah satunya. Dalam perdebatan ini, terdapat asumsi yang menyatakan bahwa dunia ini lebih baik jika gen-gen tertentu yang mendominasi. Hal tersebut mengabaikan dan bertentangan dengan fakta bahwa alam semesta menyukai keberagaman dan bukan kesamaan. Alam semesta tidak menyukai keseragaman, melainkan menyukai keberagaman, karena keberagaman memberikan peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Jika semua spesies sama-sama punya kelemahan yang identik, maka satu virus atau satu perubahan lingkungan saja akan memusnahkan seluruh spesies. Tetapi, jika ada variasi di antara individu dalam spesies itu, maka setidaknya sebagian ada yang bertahan hidup. Jadi, nature dan nurture merupakan dua hal yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk menghasilkan gen yang baik sehingga mampu menjalani kehidupan. Subbab ketujuh atau subbab terakhir, psikologi dalam hidup Anda. Nah, di subbab ketujuh ini kita akan membahas apakah kita perlu melakukan tes genetis atau tidak. Melakukan tes genetis atau tes DNA bukanlah sebuah keharusan untuk semua orang, tetapi bisa sangat bermanfaat dalam situasi tertentu. Keputusan untuk melakukan tes genetis sangat personal dan sebaiknya didiskusikan dengan orang yang ahli seperti dokter atau konselor genetik. Aku akan menyebutkan beberapa alasan umum mengapa seseorang mungkin mempertimbangkan untuk melakukan tes genetik. Yang pertama, untuk kesehatan dan pencegahan penyakit. Nah, dengan melakukan tes genetis, kita dapat mendeteksi resiko penyakit keturunan. Dengan informasi ini, kita bisa mengambil langkah pencegahan lebih awal, seperti mengubah gaya hidup atau melakukan screening rutin. Yang kedua, untuk perencanaan keluarga. Bagi pasangan yang berencana memiliki anak, tes genetis bisa memberikan informasi penting. Nah, tes genetis ini akan memberikan atau menunjukkan apakah orang tua membawa gen untuk penyakit tertentu atau tidak. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui garis keturunan. Beberapa orang melakukan tes genetis untuk mengetahui asal-usul keluarga atau etnis mereka. Nah, tes genetis ini bisa membantu melacak leluhur atau menemukan kerabat jauh. Meskipun tes genetis ini memiliki banyak manfaat, namun kita harus ingat beberapa hal. Yang pertama, gen bukanlah takdir. Hasil tes hanya menunjukkan resiko atau kecenderungan, bukan jaminan bahwa kita akan terkena penyakit. Tetapi gaya hidup dan faktor lingkungan juga memainkan peran besar. Yang kedua, informasi genetis dapat digunakan untuk melawan kita. Nah, maka dari itu kita harus memastikan bahwa kita memahami kebijakan privasi dari laboratorium yang akan kita pilih.
Yang ketiga, mengetahui resiko genetis tidak memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, karena hasil dari tes genetis itu tuh belum tentu akan terjadi. Gaya hidup dan faktor lingkungan juga akan berpengaruh. Yang keempat, pengujian genetis dapat membebaskan atau memberi stigma. Hasil yang ditunjukkan oleh tes genetis bisa menimbulkan kecemasan atau stres. Penting untuk kita siap secara mental dan memiliki dukungan dari profesional medis untuk menginterpretasikan hasilnya. Dari penjelasan yang sudah kami sampaikan di video ini, sekarang aku izin menyampaikan kesimpulannya. Yang pertama, faktor keturunan atau nature dan faktor lingkungan atau nurture saling berinteraksi dalam membentuk trait manusia. Yang kedua, sebagian besar trait manusia tidak bergantung pada sepasang gen. Yang ketiga, persamaan fundamental antar manusia dapat ditelusuri melalui proses seleksi alam. Yang keempat, pria dan wanita memiliki strategi berpasangan yang berbeda sebagai hasil dari adaptasi. Yang kelima, data untuk mengetahui sejauh mana gen berkontribusi pada heritabilitas dapat diketahui dari mengamati anak kembar identik dan anak kembar fraternal atau tidak identik. Yang keenam, trait yang diwariskan dari gen masih dapat berubah karena faktor lingkungan. Dan yang ketujuh, IQ tidak selalu ditentukan oleh gen, namun faktor lingkungan juga berkontribusi. Sekian penjelasan dari kelompok 1 tentang materi gen, evolusi, dan lingkungan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kami. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.